Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para sesepuh, para ulama, hadirin semua, akramakumullah, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Baru saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk menghadap langsung ke hadirat Allah dengan sholat maghrib dengan secara berjamaah. Ini adalah satu perkara yang besar bagi orang-orang yang paham. Bagaimana tidak, baru saja kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu, pencipta alam semesta, raja segala raja, penguasa bumi, penguasa langit, pemilik dunia, pemilik akhirat, yang menentukan seluruh nasib kita, nasib keluarga kita, nasib negara kita, nasibnya raja-raja, nasibnya rakyat, nasibnya orang kaya, nasibnya orang miskin, nasibnya jin, nasibnya manusia, nasibnya malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkara yang bergerak di langit, di bumi, dalam diri kita maupun di luar diri kita, kecuali dikontrol oleh Allah, dikuasai oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Bila seluruh manusia berkumpul menjadi satu untuk memindahkan satu biji zarrah dari satu tempat ke tempat yang lain,
Tanpa pertolongan Allah mereka tidak akan bisa. Kullun min indillah, segala sesuatu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menghadap kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Kaya, yang menciptakan alam semesta dengan kun, jadilah maka jadi. Baru saja kita menghadap kepada Allah yang Maha Kasih Sayang kepada hambanya. Maka ini bagi orang yang beriman satu perkara yang sangat-sangat besar, yang harus disyukuri dengan sebenar-benarnya. Kemudian semulaikan Allah Ta'ala kita ditolong lagi oleh Allah untuk berzikir macam-macam zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdihi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dikatakan oleh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa zikir demikian 10 kali, maka Allah akan kirimkan satu pasukan malaikat yang bersenjata yang akan menjaga dia sampai pagi. Kalau dia baca habis subuh, dikirim pasukan malaikat bersenjata sampai waktu maghrib. Ini satu perkara besar. Kemudian kita ditolong untuk membaca tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, 34. Yang ini akan mencuci kotoran-kotoran dosa dari diri kita. Kita ditolong oleh Allah SWT untuk sholat berjamaah. Sholat 2 rakaat saja kalau kita tahu hasilnya nanti pada hari kiamat, maka kita tidak akan bisa melupakannya. Kalau kita dikasih umur 1000 tahun pun tidak cukup untuk mensyukurinya. Karena sholat 2 rakaat lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Dan kita tidak akan paham perkara ini sebelum nanti di akhirat. Bagaimana sholat 2 rakaat lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Ini yang bercerita siapa? Yang bercerita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah pernah melihat dunia, sudah pernah melihat akhirat. Ya, kita ini taunya cuma dunia saja. Maka kita tidak bisa mengukur dunia ini seberapa. Karena nggak ada bandingannya. Nah, nanti kalau kita sudah sampai ke akhirat, baru bisa mengukur dunia itu seberapa. Ternyata setelah diukur-ukur, cocok apa yang dikatakan Nabi. Dunia seisinya tidaklah lebih melebihi sayap nyamuk, katanya. Ini kalau kita sudah kita ukur nanti di akhirat. Dunia yang diperebutkan oleh manusia, yang dibangun bertahun-tahun oleh manusia, teknologi-teknologi yang dibangga-banggakan oleh negara-negara, ternyata sampai di akhirat dihitung-hitung nilainya berapa? 1 sayap nyamuk. Kita tidak akan bisa paham oleh Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya perkara ini sebelum kita ini sampai nanti di akhirat. Sabda Nabi ternyata benar adanya 100%. Kalau di sini ya kita bisa paham, tapi pahamnya tidak bisa 100%. Seumpama kita paham 100%, 50% saja, kita akan gembira meledak-ledak.
mungkin jantung kita akan pecah karena gembira. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat 2 rakaat, belum lagi nilainya salat jamaah lebih besar lagi. Kalau salat jamaah itu dengan 2 orang, maka pahalanya akan dilipatkan 27 tingkatan. Nah, kalau yang salat 3 orang, maka lebih banyak lagi. Kalau 4 orang, lebih banyak lagi. Kalau 1000 orang salat, 2000 orang, bagaimana derajat salat kita ini? Maka kita akan melihat teman-teman kita di masjid ini dengan penuh gembira, penuh kasih sayang. Karena setiap orang yang ada di masjid ini setor jutaan pahala kepada kita. Sebetulnya itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau belajar berpikir nih secara iman seperti ini. Berpikir secara iman. Bukan berpikir hanya sekedar menurut pandangan mata. Kalau kita berpikir hanya sekedar mengikuti pandangan mata saja, ya kita ini seperti orang-orang yang kafir mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Orang kafir taunya ya benda materi saja. Orang beriman pikirannya jauh lebih maju. Berpikir menurut berita para nabi, para rasul. Berpikir menurut berita dari pencipta alam semesta ini. Menilai apa-apa mengikuti penilaian penciptanya. Yang bisa menilai yang sebenarnya itu siapa? Penciptanya. Allah Subhanahu wa taala. Yang penilaian ini dibawa oleh utusan-utusan Allah, para nabi, para rasul. Yang terakhir baginda Muhammad alaihissalam. Diriwayatkan oleh para ulama-ulama sampai kepada kita. Inilah penilaian yang benar 100%. Kalau penilaian manusia, ini banyak kelirunya. Nah, mulai kan otak penilaian yang hasil dari otak manusia itu banyak kelirunya. Yang kemarin dikira besar, ternyata kecil. Yang dikira kecil, ternyata besar. Beribu-ribu tahun manusia itu menganggap bahwa matahari itu kecil, 1 piring saja. Tapi setelah lama, sekian lama tertipu dengan mata ini, setelah otak manusia tambah maju, mereka baru sadar. Ternyata mereka telah ditipu oleh matanya. Ternyata matahari itu besar sekali. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Ini bagaimana penilaian mata ternyata keliru. Setelah sekian lama manusia ditipu, akalnya manusia bertambah, ilmunya bertambah, ternyata matanya keliru. Begitu juga malaikat Allah Ta'ala penilaian akal manusia ini. Akal itu cuma 1 liter saja. Maka nanti pada hari kiamat banyak yang terkejut. Dikira sholat itu barang biasa. Ternyata barang luar biasa. Ternyata zikir itu perkara besar. Ternyata agama itu perkara yang sangat-sangat penting. Kalau di dunia ini ya kebanyakan manusia, kebanyakan akal manusia menganggap agama ini ya penting gitu, tapi bukan sangat-sangat penting itu enggak. Ya penting. Ngarene agama ya semrawut. Nah. Jadi agama ini sekedar kayak bumbu saja. Kalau enggak ada agama itu enggak enak gitu tak.
Tetapi semulaikan wa ta'ala, kalau orang berpikir lebih maju lagi, berpikir mengikuti arahan para nabi, para rasul, agama ini bukan perkara penting, perkara yang sangat-sangat penting, bahkan perkara yang terpenting, bahkan tidak ada perkara yang lebih penting daripada agama. Karena agama inilah yang akan mendatangkan ridho Allah kepada kita bila kita amalkan, yang akan mendatangkan murka Allah bila kita tinggalkan. Jadi ini mulaikan Allah SWT, kemudian Allah memberikan karunia lagi kepada kita, karunia yang lebih besar lagi, yaitu kita duduk dalam majelis fikir. Fikir apa? Pertama kali fikir, kita sama-sama mikir, betul-betul mikir, untuk menyerahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ucapkan dalam sholat tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita ini sudah menyerahkan diri kita total kepada Allah, barulah diri kita ini menjadi barokah. Baru diri kita ini menjadi bernilai. Kalau diri kita ini kita serahkan kepada Allah SWT. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran, kata para ulama, lihatlah tongkat Nabi Musa, sebuah kayu kering yang tidak ada nilainya apa-apa. Tapi setelah tongkat ini dipegang oleh utusan Allah, digunakan sesuai perintah Allah, maka tongkat tadi mendatangkan macam-macam keajaiban. Tapi ketika tongkat itu belum digunakan sesuai dengan perintah Allah, maka tongkat tadi masih biasa-biasa saja. Ya tongkat gitu aja. Tapi ketika tongkat itu digunakan untuk perintah Allah, hei Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan, maka lautan langsung jadi jalan tol. Hei Musa, lemparkanlah tongkat itu ke tukang sihir, maka tukang sihir berubah jadi wali-wali. Hei Musa, pukulkanlah tongkat itu ke batu, tiba-tiba batu keluar 12 air mata air. Kapan ini tongkat ini begitu hebat ini kapan? Ketika dipegang Nabi Musa, digunakan ikut perintah Allah. Nah kita ini begitu juga kan, diri kita ini sudah nggak ada harganya apa-apa. Jadi kalau diri kita ini kita serahkan kepada Allah, maknanya kita gunakan hanya untuk taat kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka baru diri kita ini ada harganya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika belum menyerahkan dirinya kepada Allah sesuai dengan arahan Rasulullah, ya hanya sekedar Abu Bakar ibnu Abi Quhafah, pedagang Mekah, ombyoan. Nah, temannya itu ombyoan, banyak sekali orang-orang seperti itu. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala setelah Abu Bakar menyerahkan dirinya total kepada Allah dan Rasulnya, maka jadi Abu Bakar Siddiq yang hidupnya penuh dengan barokah di mana saja beliau berada. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, ya hanya sekedar pendekar jagoan Mekah, tidak aja senengannya gelut. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala setelah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, menjadi Umar Al-Faruq
yang kalau berjalan setan-setan pun pada lari. Persia ambruk, Romawi ambruk, kebatilan ambruk karena perjuangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bilal ibn Abi Rabah ketika belum menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, maka beliau ini hanya sekedar budak hitam yang dijual di pasar yang tidak ada harganya sama sekali. Tetapi ketika beliau telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, maka telah menjadi asbab kebaikan untuk jutaan orang di seluruh dunia. Begitu mulianya Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Nabi mengatakan, "Hai Bilal, saya mendengar terompah kamu terdengar di surga." Bilal masih ada di Madinah, terompahnya itu sudah terdengar di surga. Kapan itu? Bukan setelah beliau diangkat jadi bupati, bukan setelah beliau diangkat jadi jenderal, bukan setelah beliau diangkat jadi apa, setelah beliau menyerahkan dirinya total kepada Allah dan Rasulnya. Maka inilah yang kita ingin pikirkan sekarang ini semua kan. Selagi kita ini, kehidupan kita ini menyerah kepada nafsu kita, kemauan kita, kemauan makhluk-makhluk apapun saja, yang kita pikirkan siang dan malam, apa mau saya, apa mau istri saya, apa mau anak saya, apa mau tetangga saya, apa maunya nafsu saya, maka kita belum ada harganya. Tapi kalau kita sudah berubah berpikirnya, apa maunya Allah, apa yang disukai Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah, itu yang kita pikirkan siang dan malam, maka kita ini baru ada harganya. Ada harganya. Kehidupan kita akan penuh dengan barokah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk dalam majelis ini bukan hanya mau menyerahkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dimuliakan Allah Ta'ala, kita juga berpikir bagaimana anak kita, istri kita, keluarga kita, dan seluruh umat ini menyerahkan diri mereka kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kehidupannya dipenuhi dengan barokah, kebaikan, hidayah, ketenangan, ketentraman. Kita berpikir bagaimana keadaan umat di kampung kita ini, kampung-kampung sekitarnya, umat yang ada di negeri-negeri tetangga kita, umat yang ada di ujung-ujung dunia. Kalau itu yang kita pikirkan oleh Allah Ta'ala, maka kita dalam majelis ini akan dihitung berbuat baik kepada jutaan manusia. Maka bagaimana nilainya majelis ini? Bahkan kita bukan hanya berpikir untuk manusia saja, karena baginda Nabi SAW diutus untuk manusia dan jin, maka kita berpikir untuk jin juga. Bagaimana jin-jin yang ada di Pakisaji, yang ada di Gunung Lawu, semua itu dapat hidayah dari Allah SWT. Roro Kidul, dia dapat hidayah. Enggak merusak orang, tapi malah jadi asbab hidayah. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkuasa. Karena Nabi itu diutus untuk seluruh alam. Tapi kita dakwah kepada jin, tidak harus kita ini datang ke pantai selatan, malaikat tidak. Ini ceritanya Nabi itu dakwah kepada manusia, jin itu sudah katut sendiri. Ketika Nabi dakwah di Taif, semua orang menolak. Maka Nabi sholat di Wadin Nakhil. Maka jin-jin pun pada datang mendengarkan bacaan Quran beliau, dan mereka pada masuk Islam.
Jadi kalau kita ini duduk dengan fikir sama Allah Subhanahu wa taala, maka nilai majelis kita ini jadi sangat besar. Fikir untuk kebaikan seluruh manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Seluruh jin di seluruh alam sampai hari kiamat. Tapi yang bisa berpikir ini hanya orang-orang yang melek saja, malaikat. Orang yang tidur tidak bisa berpikir. Walaupun orang yang tidur di masjid ada barokahnya juga, tapi dia tidak dapat pahalanya fikir ini, malaikat. Nah, kita duduk ini mau fikir, malaikat. Jangan hanya sekedar mendengar, tapi kita ini fikir. Fikir ini perkara yang sangat besar nilainya di sisi Allah SWT. Fikir ini perintah Allah, malaikat. Gunakan fikir kita untuk agama Allah. Sehingga dalam satu hadis diriwayatkan bagaimana baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Hai Abdullah, apa yang kamu fikirkan?" Maka Abdullah mengatakan, "Saya sedang berpikir bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Bagaimana kudrat Allah, kehebatan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini." Maka Nabi mengatakan, "Fikir kamu itu seperti ibadah 1 tahun." Kemudian baginda Nabi berjumpa dengan Abu Hurairah dan beliau bertanya, "Hai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu fikirkan?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Saya sedang berpikir ya Rasulullah, bagaimana keadaan kubur, bagaimana keadaan padang mahsyar, bagaimana keadaan negeri akhirat, bagaimana keindahan surga, bagaimana kedahsyatan neraka." Maka Nabi mengatakan, "Fikir kamu itu seperti ibadah 7 tahun. Kemudian baginda Nabi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. "Kamu sedang berpikir apa ya Abu Bakar?" "Saya sedang berpikir ya Rasulullah, bagaimana seluruh umat engkau selamat dari api neraka masuk dalam surga Allah." Maka Nabi mengatakan, "Fikir kamu ini Abu Bakar seperti ibadah 70 tahun. Masya Allah. Jadi kita ini mikir gitu. Jangan membiasakan diri ngelamun, tapi mikir. Kalau fikir itu ibadah, malaikat. Tapi kalau ngelamun itu ya ngobos. Ngelamun itu perkara yang sudah ada, kamu bayang-bayangkan. Nggak ada gunanya. Tapi berpikir. Bagaimana seluruh umat ini selamat daripada azab Allah, masuk dalam surga Allah. Fikir. Umat yang ada di Irian, umat yang ada di Flores, umat yang ada di Gunung Lawu, umat yang ada di Panean, umat yang ada di ujung-ujung dunia, yang di lautan, yang di daratan, yang di udara. Berpikir dengan penuh kasih sayang. Namulakan Allah SWT, Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, beliau mengatakan, kalau orang itu senantiasa memikirkan umat, kemudian menangis berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki umat, berpikir mengenai kebaikan-kebaikan yang ada di dalam umat ini, kemudian berdoa, ya Allah, tetapkanlah kebaikan-kebaikan yang ada dalam umat ini. Berpikir mengenai keburukan-keburukan yang terjadi, kemerosotan-kemerosotan yang terjadi dalam umat. Kemudian menangis, berdoa, ya Allah, perbaiki keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan yang ada dalam umat ini. Kalau orang itu terus berpikir begitu, kata Imam Sya'rani, maka dia ini akan jadi wali Allah, katanya. Ini kata Imam Sya'rani yang mulaikan. Dalam kitab Lataiful Minan namanya. Imam Sya'rani mengatakan demikian itu. Jadi ini mikir umat ini
termasuk jalan supaya kita ini dicintai oleh Allah. Dan itu sebetulnya hadisnya juga ada. Irhamu man fil ardi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka Syekh Yusuf rahimahullah beliau mengatakan, apakah kamu ingin dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah? Kamu ingin? Tentu saja. Kalau kamu ingin jadi kekasih Allah, ini jalannya mudah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sayangi umat ini. Kamu nanti disayangi oleh Allah. Maka kamu akan jadi kekasih Allah. Jadi kalau orang itu nggak mikir umat, nggak belak malaikat. Allah, akhir zaman ya sepanjang ini nah, ini bahaya tuh malaikat. Ini tanda-tanda ini gawat yang malaikat ini. Jadi orang masa bodoh itu bahaya. Kita harus ada kerisauan terhadap keadaan umat ini. Kalau kita ini sudah masa bodoh, ini maknanya Allah tidak sayang sama kita. Tapi kalau dalam hati ini ada kerisauan terhadap keadaan umat, bagaimana umat jadi baik, bagaimana umat ini selamat, bagaimana umat dapat ridha Allah, bagaimana umat berjalan di jalan keselamatan, jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kalau ada kerisauan demikian ini tanda-tandanya kita ini dicintai oleh Allah. Tapi kalau sudah nggak mikir umat, ini sudah bahaya. Maka janganlah kita ini diracuni oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak benar. Ini hak asasi manusia. Biar mau ke neraka, mau ke surga, hak masing-masing. Loh, aja ngono kuwi kleru. Karena ini slogan-slogannya orang yang nggak tahu agama, kamu ikuti, bahaya. Sekarang kalau kamu punya anak, main-main di jalan, ada mobil berjalan, kemudian dia malah main-main di tengah jalan. Ada orang yang ingin usaha anak kamu minggir, terus ada orang, alah biar aja. Ini hak asasi manusia. Wabrak mobil biar. Wong dia juga sudah punya mata masing-masing, punya telinga masing-masing, punya otak masing-masing. Tabrak ya salahnya sendiri, kok repot-repot. Apa begitu semuanya kan? Kalau kita mengatakan seperti itu, tentu semua orang akan mengatakan kita ini orang nggak bener otaknya. Nah, orang yang tidak mengamalkan agama ini lebih bahaya, lebih menderita daripada orang yang digilas sepur tadi itu semuanya kan. Lebih menderita melebihi orang yang ditabrak mobil, karena dia akan menderita selama-lamanya. Nah, orang tidak amal agama dibiarin aja, hak asasi manusia, ini betul-betul kekejaman, tapi dengan slogan kebebasan. Nah, ini bahaya, ini racun ini. Racun tapi dikasih merek obat kuat. Setelah diminum kuat betul, ya kan? Jadi Assalamualaikum Allah SWT. Kita berpikir bagaimana umat ini selamat. Ini perintah Allah, bukan karena kita ini sudah baik. Kamu apa sudah baik kalau memikirkan orang itu? Bukan. Saya memikirkan orang bukan karena sudah baik, bukan. Karena ini perintah Allah. Karena ini adalah mendatangkan ridha Allah. Karena ini akan mendatangkan sayangnya Allah kepada aku. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Jadi mikir orang itu bukan karena kita sudah baik, bukan. Bahkan kalau kita ini memikirkan orang lain, maka Assalamualaikum Allah Ta'ala
Allah akan mudahkan kita membaiki diri kita sendiri. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Kalau orang itu menolong saudaranya, maka Allah akan tolong dia. Kalau kita ini berpikir bagaimana saudara-saudara saya jadi baik, jadi selamat, maka semakin kita sendiri akan mudah jadi baik, mudah jadi selamat. Ini janji Allah SWT. Jadi dakwah ini semulaikan Allah Ta'ala hakikatnya bukan untuk orang lain. Yang terpenting itu justru untuk diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa berjuang, sesungguhnya perjuangannya itu ya kembali pada dirinya sendiri. Kembali pada dirinya sendiri. Orang-orang dunia pun begitu, berjuang, nanti akhirnya yang untung dirinya sendiri. Nah, agama juga begitu, kalau kita ini berjuang, yang paling dicintai oleh Allah justru kita sendiri. Orang itu kelihatannya dunia itu kan berjuang dalam bidang ekonomi. Nanti yang paling dapat duit dia sendiri. Biasanya begitu itu. Berjuang memperbaiki negara. Nanti dia ya akan jadi kepala negara. Jadi berjuang akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Agama juga begitu. Kalau kita ini terus berjuang untuk agama, maka kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan itu pertama kali justru kepada kita sendiri. Maka jangan kita ini ada pikir ini perlunya orang gitu loh, jangan. Kalau kita ini agama ini merasa perlunya orang, akhirnya kita ini jadi berat. Tapi kalau kita ini pikir agama ini perlu saya sendiri, jadi ringan. Kalau membangun rumah, siap, 50 juta siap. Sudah habis 50 juta masih cari uang lagi untuk nambah bangunan lagi. Loh kamu itu kok korban besar-besaran untuk rumah. Wong rumah saya sendiri kok. Tapi untuk bangun masjid 50.000. Itu pun dengan ngomel. Ya, saya sudah nyumbang kok. Saya sudah nyumbang. Karena perasaannya kalau masjid itu untuk orang lain. Maka 50.000 sudah besar. Tapi kalau rumah untuk dirinya sendiri 50 juta masih kecil. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Padahal kalau kita mau berpikir, justru urusan agama inilah yang untuk diri kita sendiri pada hakikatnya. Kalau kita bangun rumah, sudah dibangun, nanti jadi kita mati sudah nggak nempati, mereka. Itu rumah itu untuk orang lain sebetulnya. Lah kok kamu korban untuk orang lain aja loh. Lah kalau agama itu untuk diri kamu sendiri. Nanti surga itu yang nempati kamu sendiri selama-lamanya. Bidadari yang ngawini kamu sendiri selama-lamanya. Kalau istri kamu yang di dunia ini, mungkin kamu mati, kawin lagi. Coba semulaikan Allah Ta'ala. Kita ingin meluruskan cara berpikir kita ini semulaikan. Maka semulaikan Allah SWT, kita duduk sama-sama di sini untuk berpikir. Untuk diri kita dan untuk seluruh umat. Bagaimana kehidupan yang cuma sebentar ini. Kita ini beruntung yang sebesar-besarnya. Dunia ini cuma sebentar saja. Maka kita harus cari pekerjaan yang paling menguntungkan untuk kita. Pilih pekerjaan yang paling menguntungkan. Apa ya kira-kira? Apa yang paling menguntungkan itu? Yang paling menguntungkan itu semulaikan Allah Ta'ala. Kita tanya kepada Rasulullah SAW. Kita lihat Rasulullah SAW. Itu yang paling menguntungkan.
Karena Rasulullah itu sudah melihat dunia, melihat akhirat, melihat bumi, melihat langit. Sekolahnya itu sampai Sidratul Muntaha. Maka kalau kamu ingin cari pekerjaan apa yang kira-kira paling bagus, hasilnya paling besar, nah ikutilah Rasulullah SAW. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang tidak dipilih oleh Rasulullah SAW, itu saya khawatir itu nanti hasilnya malah kecil, bahkan bisa-bisa nggak ada hasilnya, bahkan bisa-bisa malah bahaya buat kita. Maka kalau kita mau milih pekerjaan, orang yang paling cerdas seluruh dunia, orang yang paling alim seluruh dunia, wa kulluhum min rasulillahi multamisun rashfan minal bahri, ila akhir apa lupa saya. Gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Jadi ilmunya orang seluruh dunia ini semuanya dibandingkan dengan ilmunya Rasulullah SAW ini hanyalah seperti tetes air laut. Makanya perkara kalau sudah dapat penilaian Rasulullah, nah ini sudah mesti pas 100%. Kalau yang nilai kok bukan Rasulullah, wah khawatir nanti malah keliru nanti. Nah oleh karena Allah SWT, maka setelah Rasulullah itu mendapatkan ilmunya segala ilmu, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul, ilmunya para malaikat, pengalamannya bumi langit sudah jeduk semua menghadap langsung kepada Allah. Maka apa yang beliau buat, apa pekerjaan apa yang beliau pilih, maka dihabiskan siang malam beliau ini dalam usaha mengamalkan agama dan menyebarkan agama. Dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari kampung ke kampung, dari suku ke suku, setiap orang diajak, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Inilah pekerjaan Nabi sebenarnya. Setiap orang diajak menghambakan diri kepada Allah. Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Hambakan diri kamu kepada Allah, kamu akan selamat. Kamu itu hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Tidak ada jalan keselamatan bagi kamu kecuali hanya dengan menghambakan diri kepada Allah. La ilaha illallah. Inilah umur beliau dihabiskan untuk ngajak orang begini ini, siang dan malam. Kalau malam doa, qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kalau malam tahajud panjang-panjang. Kalau siang, innalaka fin nahari sabhan tawila, bergerak lama-lama. Kepada Abu Bakar saja, Rasulullah itu datang ke rumah Abu Bakar itu tiap hari itu 2 kali. Subhanallah. Ini sayangnya Rasulullah kepada umat itu kayak begitu. Dihabiskan umurnya itu. Hari-hari ngajak orang, hari-hari ngajak orang. Sampai akhir hayat beliau, pesannya, Amfidu jaisa Usamah, teruskan perjuangan ini. Maka kita ini sebenarnya kan ingin kehidupan kita ini kita habiskan untuk mengamalkan agama dan mengajak orang kepada agama. Inilah kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yaitu para nabi dan para rasul dan pengikutnya. Apa itu? Amalkan agama, ngajak orang kepada agama. Dapat hidayah
dan jadi asbab hidayah. Dapat hidayah ini juga sudah bagus. Ini belum cukup. Dapat hidayah jadi asbab hidayah untuk orang lain. Kita harus berpikir seperti itu. Maka waktu kita sholat, mulai kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan titik. Kalau kita ini hanya doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, mungkin bisa salah paham. Pokoknya aku apik wes. Pokoknya saya sudah lurus ya sudah. Saya sudah enggak menjelekin orang kok. Saya sudah enggak merusak orang, enggak menjiwit orang, enggak nyolong, enggak bunuh, enggak ngerampok. Sudah selamat jurusan surga. Bukan. Waktu sholat itu kita sendiri berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu jalannya para nabi. Jadi kita ini ingin berjalan di jalannya para nabi. Para nabi itu bagaimana? Lurus dan meluruskan orang. Nah, jadi asbab hidayah untuk orang lain di samping mereka orang-orang ahli hidayah. Baik dan jadi asbab kebaikan untuk orang lain. Inilah para nabi. Itulah yang kita minta di dalam sholat. Itulah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi setiap muslim itu harus punya cita-cita. Sebagaimana cita-cita dalam surat Fatihah tadi itu. Baik dan jadi asbab kebaikan untuk orang lain. Sholat dan jadi asbab orang-orang pada sholat. Zikir dan jadi asbab orang-orang pada zikir. Ngaji dan jadi sebab orang-orang pada ngaji. Berakhlak yang baik dan jadi asbab orang-orang berakhlak yang baik. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, mulaikan Allah SWT, orang yang berpikir hanya untuk dirinya sendiri, maka ini tidak disukai oleh Allah. Walaupun bagaimanapun dia baiknya. Sebagaimana dalam hadis di Riyadhus Shalihin itu, ada orang yang baik, sudah nggak pernah buat maksiat belas. Tapi justru dia ini dimulaikan Allah Ta'ala ketika datang azab, malah diazab duluan. Maka malaikat Jibril tanya, kenapa ini juga diazab? Li'annahu lam yatama'ar wajuhu lil ajli. Wajahnya tidak pernah mangar-mangar karena agama dirusak. Ya kan? Tidak ada kerisauan terhadap keadaan agama. Walaupun dia sendiri itu baik, tapi kalau nggak ada kerisauan mengenai keadaan agama, dapat azab juga. Maka kita ini harus bagaimana usaha untuk perbaikan diri kita dan mikirkan orang lain sebagai sarana supaya kita ini dapat ridho Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Maka untuk supaya kita ini jadi dapat hidayah, kemudian jadi asbab hidayah untuk orang lain itu bagaimana caranya? Wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah pilih mereka jadi pimpinan-pimpinan hidayah, jadi asbab hidayah untuk orang lain. Kapan? Ketika mereka ini punya dua sifat. Yang pertama kali itu sabar, tabah. Yang kedua kali yakin dengan ayat-ayat Allah, yakin dengan agama. Sabar dan yakin. Syaratnya pertama kali itu sabar. Maka para nabi memberi contoh kepada kita, malaikat. Seluruh para nabi itu pertamanya itu diterjunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana-suasana yang sulit, malaikat. Seluruh para nabi. Suasana-suasana yang sulit. Suasana kerajaan Fir'aun, suasana kerajaan Namrud, suasana Persia Romawi dan kejahilian yang luar biasa. Dalam suasana-suasana yang sulit itulah
para nabi diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk ngajari kita ini sabar. Maka para nabi ini subhanallah, ketika sabar akhirnya itu sukses. Para nabi, para rasul, malaikat dalam memperjuangkan agama tidak dibekali harta, tidak dibekali kekuasaan. Kekuasaan di tangan Fir'aun, harta di tangan Fir'aun. Sudah, Nabi Musa nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Tapi semulaikan Allah Ta'ala punya perkara yang lebih dahsyat dari itu. Apa itu? Punya hubungan dengan Allah. Nah, di sini ini. Maka kita ini di dalam perjuangan ini jangan pikiran kita ini kalau umat Islam ini punya kekuasaan maka umat Islam akan sukses. Oh, tidak. Kalau umat Islam ini kaya-kaya maka umat Islam akan sukses. Tidak. Itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan dalam Quran. Nabi Musa itu sukses di saat kekuasaan nggak punya, harta nggak punya, apa-apa nggak punya, tapi punya hubungan kepada Allah yang benar. Malah dia ini sukses. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa dakwah terus siang dan malam, ngajari kita sabar yang lain. Tetapi kebatilan tambah merajalela, kebatilan tambah merajalela. Sehingga akhirnya orang-orang Bani Israel, yaitu orang-orang sudah Islam waktu itu, mengeluh kepada Nabi Musa. Uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa, sebelum kamu dakwah, setelah kamu dakwah, pancet saja, nggak ada perubahan apa-apa. Kita dizalimi, kita ditindas, nggak ada hasilnya. Tapi Nabi Musa itu ngajari kepada kaumnya, oh jangan kamu kira seperti ini. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Tidak. Ini ada hasilnya tapi belum Allah tampakkan. Kamu terus saja. Nanti satu saat Allah tampakkan. Nabi Musa doa, dakwah, doa. Akhirnya datang firman Allah. Qad ujibat da'watukuma fastaqima. Hei Musa, Harun, doa kamu sudah saya terima. Pokoknya kamu terus istiqomah saja. Tapi zahirnya itu nggak ada perubahan apa-apa. Fir'aun tuh tambah merajalela saja. Nabi Musa dakwah ndonga. Walaupun kaumnya yang juga sudah pada sebagian itu sumpek karena kok kelihatannya nggak ada hasil apa-apa. Tapi Nabi Musa itu ngajari kepada kaumnya dan ngajari kepada kita ini sabar terus saja. Setelah genep 40 tahun, lah tiba-tiba Fir'aun itu ditenggelamkan di tengah lautan oleh kan. Sudah habis. Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Istana-istananya Fir'aun ditinggalkan. Kadzalika wa awratsnaha qauman akharin. Nah, orang-orang Islam enggak usah bangun, tinggal nempati saja ya. Jibar-jibur mangan nganggur, omah gedong tanpa yoso. Nah, iki dari Sunan Kalijaga. Jadi kalau umat Islam ini sibuk di dalam agama, nanti tiba-tiba dunia itu Allah kasihkan kepada umat Islam.
Tapi kalau umat Islam ini keroyokan dunia, tambah babak belur semua. Ya. Jadi ceritanya itu seperti itu sama mereka. Nabi Musa itu sibuk aja dalam agama. Fir'aun sibuk militer, sibuk politik, sibuk membangun, wes sibuk apa-apa. Tiba-tiba setelah sibuk dibuang ke lautan, rumahnya ditinggali Bani Israel. Tapi Bani Israel itu Masya Allah mereka. Setelah mereka kembali ke Mesir, mereka Allah Ta'ala, Fir'aun sudah hilang kekuasaannya. Ya. Tapi memang Bani Israel itu dulu itu belum terlatih betul dalam amalan. Akhirnya Bani Israel pada kawin sama istri-istrinya orang-orang Mesir, istri-istrinya Fir'aun itu. Akhirnya dipengaruhi sama wanita-wanita Mesir itu, Bani Israel itu. Akhirnya rusak lagi. Ya. Maka oleh Nabi Musa diajak pergi ke Palestina. Ya. Jadi disembelihkan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Maka para nabi, para rasul itu diterjunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana-suasana yang sulit. Terus mereka ini terus saja dakwah doa, akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang mulia baginda Muhammad SAW dengan para sahabatnya di Makkah Al-Mukarramah, tantangan dari segala arah. Tapi mereka terus saja dakwah doa, sibuk dalam amal agama. Tapi tambah banyak amal agama, tambah masalah tambah besar, sampai akhirnya baginda Nabi diusir. Tetapi ternyata ini pengusiran yang baik mereka. Orang itu kalau sibuk dalam agama, musibah-musibah tiba-tiba jadi rahmat. Orang Mekah mengusir Nabi keluar dari Mekah, Allah bangkitkan orang Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi sudah mulaikan Allah Ta'ala, kita perlu sabar. Jadi dalam perjuangan perlu sabar. Sabar itu bagaimana? Enak, nggak enak, terus saja. Tampak hasilnya, nggak tampak hasilnya, terus istiqomah. Karena ujiannya Allah kepada orang yang amal agama itu, pada awalnya itu kadang-kadang seperti nggak ada hasilnya gitu. Seperti Siti Hajar dari sofa marwah cari air nggak dapat ya. Tapi terus saja sofa marwah tiba-tiba keluar air Zam-Zam. Begitu juga kita ini dakwah lagi, ngajak lagi. Orang nggak mau terus saja. Tiba-tiba lo kok malah mau sekarang. Ya seperti Siti Hajar tadi itu. Maka amalan itu perlu diulang-ulang terus menerus sampai timbul sifat sabar. Nanti akhirnya Allah datangkan pertolongan. Dakwah perlu diulang-ulang, doa perlu diulang-ulang. Mazalal abdu yaqulu ya Allah hatta yujibahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengucapkan ya Allah. Akhirnya diterima juga doanya oleh Allah. Di doa tidak cukup sekali, dua kali, terus menerus doa. Nanti pada akhirnya itu Allah akan tampakkan hasilnya. Nah ini ujian. Nah ini kalau orang nggak sabar, kula pun ndonga ini nyatane mboten enten hasile. Oh, gak pawaan berarti. Gak pawaan. Jadi kita ini doa nggak ada hasilnya pun terus doa. Nanti satu saat Allah akan tampakkan hasilnya. Itu sudah sunnatullah, sudah tertib Allah. Maka kita doa lagi, dakwah lagi.
Kalau dakwah dan doa kumpul jadi satu, maka ini kekuatannya akan jadi dahsyat. Maka Nabi Nuh itu dakwah, kemudian dakwahnya itu digunakan untuk doa. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Dakwah. Sudah sekian ratus tahun, kemudian dakwahnya itu digunakan untuk doa. Ya Allah, hai Tuhanku, saya sudah dakwah siang dan malam. Dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi kaumku tambah aku ajak, tambah lari. Tambah aku ajak, tambah lari. Ini doanya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu dakwahnya digunakan untuk doa. Cerita dakwah di depan Allah. Sedangkan Allah sudah tahu segalanya. Kok Nabi Nuh itu cerita dakwah di depan Allah itu maksudnya apa? Karena Nabi Nuh itu tahu kalau Allah itu mendengar cerita dakwah itu nanti doa-doa akan diterima. Ya saya ini dakwah yang menyuruh engkau ya Allah. Sekarang saya dapat masalah-masalah. Begini masalah saya. Ya saya laporan kepada engkau. Yang nyuruh engkau. Nah, akhirnya wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Hai Nuh, sudah enggak usah bicara panjang-panjang. Itu orang-orang yang zalim itu akan saya tenggelamkan semua itu. Jadi malaikat Allah Ta'ala ini dakwah kalau dengan doa ini kalau sudah kumpul itu dahsyat. Tapi ini pun harus dibarengi akhlak yang baik. Karena orang yang akhlaknya tidak baik, doa-doanya nggak bisa naik langit. Kita harus punya akhlak yang baik dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita. Sudah akhlak yang baik, doa juga belum bisa naik. Kalau kita ini makanannya tidak benar-benar bersih, halal, betul-betul halal. Orang yang makanannya haram, nah ini doanya nggak bisa naik. Jadi dakwah, doa, perbaikan akhlak, dan juga perbaikan muamalah kita. Jangan sampai kita berjual beli dengan cara yang tidak benar. Jangan makan perkara yang haram, Masya Allah. Baru doa-doa kita bisa naik. Kalau doa kita ini naik, maka selesai masalah dunia kita, selesai masalah akhirat kita. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, dan supaya kita ini dapat hidayah dan jadi asbab hidayah, di antaranya dimulakan Allah Ta'ala, yang kedua tadi, yakin dimulakan, yakin dengan agama, yakin dengan ayat-ayat Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi kalau kita ini amal agama itu dengan yakin bahwa dalam amal agama itu mesti ada kebaikan, dalam amal agama itu mesti ada barokah, dalam amal agama karena ini perintah Allah pasti mendatangkan kejayaan, kesuksesan, kemuliaan. Ini harus kita betul tanamkan dalam hati kita. Walaupun kelihatannya amalan itu berat, menyusahkan kita, kalau sudah perintah Allah, mesti kita pahami itu di dalamnya ada macam-macam kebaikan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Oh, ini perintah yang aneh ini. Tapi Nabi Ibrahim itu malah seneng malaikat. Gusti Allah ini kalau menyuruh hal-hal yang aneh-aneh ini mesti akan mendatangkan pertolongan yang aneh-aneh juga ini. Karena Allah SWT itu Maha Rahman, Maha Rahim. Nggak mungkin akan ingin mencelakakan aku dan anak-anakku ini, enggak. Bil mu'minina raufur rahim. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menanggapi perintah Allah itu dengan gembira.
Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, maka pasti dalam perintah Allah itu ada Rahman Allah, ada Rahim Allah. Kalau anak saya tidak saya sembelih, tapi kalau Allah ingin mematikan anak saya juga tetap mati. Kalau anak saya sembelih, tapi Allah menghendaki umur panjang juga tetap akan umur panjang. Paling cocok dibelih wae wis. Sembelih anaknya. Ternyata betul. Allah itu kalau menyuruh perkara yang enggak masuk akal akan mendatangkan pertolongan yang enggak masuk akal juga. Disembelih malah enggak mempan, ya kan? Disembelih bukan mati tapi malah panjang umur jadi nabi. Anaknya satu disembelih malah jadi dua. Cucu-cucunya jadi nabi-nabi. Subhanallah. Maka kalau kita ini menjalankan perintah Allah yang kelihatannya berat, kelihatannya merugikan kita, ini jangan kita buruk sangka. Waduh, iya kok, jangan kan. Ini kalau kita ini mau kurban untuk Allah, pasti ini Allah akan memberikan kita kebaikan-kebaikan yang berlebih-lebih. Orang yang mau kurban untuk sawah, Malaikat Allah Ta'ala padinya yang di kamar malah dibuang ke sawah untuk tandur, untuk bikin benih lagi, maka satu kental artinya dapat bertonton. Ini kurban untuk tanah. Bagaimana kalau kurban untuk yang menciptakan tanah? Akan lebih besar lagi hasilnya. Akan lebih besar lagi hasilnya. Kita harus husnuzon dengan agama, ini husnuzon. Susah payah, tapi kalau untuk agama, oh ini keberuntungan. Kita harus berpikir seperti itu. Enak, tapi kalau nggak amalkan agama, ini kerugian. Maka baginda Nabi berjalan di jalan Allah, kakinya kena batu, kesandung batu. Maka beliau ini malah gembira, malah mengucapkan nyanyian, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi malaqiti. Gak apa-apa fi sabilillah, kena waktu tapi fi sabilillah gak apa-apa. Malah gembira, Rasulullah malah gembira. Jadi semulaikan kalau kita ini susah payah sedikit untuk agama, Masya Allah, ini mesti akan datang kebaikan-kebaikan. Begitu semulaikan. Ini syaratnya kita jadi asbab hidayah untuk orang lain harus begitu. Ini malam Jumat, saya tidur di rumah enak ini, nggak ada nyamuk ya. Tapi kalau tidur di masjid ini ya banyak nyamuk, nggak ada kasurnya. Bagaimana? Ya tak belajar kurban dikit-dikit. Ya. Saya tak susah payah untuk agama, biar nanti mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Insyaallah malaikat. Jadi begitu belajar malaikat. Karena ceritanya itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT itu pertama kali mesti disuruh susah payah untuk agama. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, semua disusah payahkan untuk agama dulu. Baru setelah itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, yang ketiga, supaya kita menjadi asbab hidayah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. La yanalu ahdi adh-dhalimun. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah dengan macam-macam perintah. Maka Nabi Ibrahim itu menyempurnakan seluruh perintah. Apa perintah Allah itu dikerjakan dengan secara sempurna. Maka akhirnya Allah berfirman, "Hei Ibrahim, sekarang kamu saya jadikan imam, pimpinan bagi manusia." Nabi Ibrahim usul, jangan saya saja ya Allah yang dijadikan pimpinan, boyo anak cucu saya juga. Maka Allah berfirman, ya,
anak cucu kamu akan saya jadikan pimpinan-pimpinan juga, kecuali yang zalim, ya kan? Maka anak cucu Nabi Ibrahim itu banyak jadi pimpinan-pimpinan, pimpinan hidayah, ya kan? Bukan pimpinan kampung, bukan, pimpinan hidayah. Kapan itu? Ketika Nabi Ibrahim itu menyempurnakan amal, menyempurnakan perintah. Bukan hanya perintah tok, bukan, menyempurnakan perintah. Menyempurnakan perintah-perintah Allah. Sekarang kita ini dakwah, malaikat. Semua orang juga merasa sudah dakwah. Tapi kita ini ingin menyempurnakan kerja dakwah kita ini. Insyaallah, malaikat. Ingin kita jadikan kerja dakwah ini kerja permanen kita dan kerja yang utama dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana Rasulullah dulu menjadikan kerja dakwah ini kerja yang utama. Bahkan maksud hidup beliau adalah dakwah ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi datang ke dunia ini untuk menyayangi umat ini dengan dakwah ini. Maka dakwah ini kita jadikan kerja yang utama, kerja permanen kita sampai akhir hayat kita. Insyaallah, malaikat. Bukan kerja sambilan. Kalau ada waktu ya insyaallah. Kalau tidak ada waktu ya kapan-kapan saja. Ini dakwah tapi namanya tidak menyempurnakan dakwah. Tidak. Tetapi dakwah ini kita sempurnakan. Kita jadikan kerja utama kita. Sebagaimana Rasulullah SAW. Ini bukan berarti itu tidak ke sawah, tidak ke ladang, tidak ke kantor, bukan. Tetapi sawahnya disesuaikan dengan dakwahnya, kantornya disesuaikan dengan dakwahnya, rumahnya disesuaikan dengan dakwahnya. Rumahnya itu dibangun dengan niat untuk bisa mengamalkan agama, dengan niat supaya anak-anaknya nanti bisa mengamalkan agama di rumah itu. Maka di rumah itu dihidupkan taklim paling sedikit setengah jam, insyaallah, malaikat. Bukan rumah itu hanya untuk tidur, untuk makan, bukan. Rumah itu adalah untuk markas dakwah. Markas dakwah pertama adalah rumah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari rumah Siti Khadijah inilah tersebar agama seluruh dunia. Maka kita di rumah itu begitu pikirnya. Bagaimana rumah ini untuk dakwah, untuk menyebarkan agama. Begitu juga sawah kita semuanya kan. Bukan terus gak ke sawah, bukan. Tapi sawah kita itu untuk sarana dakwah. Mangkat neng sawah nih kalian betok kopi, Pak. Sak seret gede nih kok. Sing cilik gede mawon. Mangke karo leren, nah, tonggo-tonggo nih sawah niku diceluk jak ngombe kopi bareng-bareng, ya. Kalau cerita agama, masya Allah. Iki sawah iki lho, awake dhewe ora tau melok nggawe, kok ngaku-ngaku duwe. Kok ya bener ya. Ini mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Neng sawah kaya ngene panase. Kaya apa engko ning ora-ora mahsyar, Mbah? Ya. Lah nek pas niki enten cerita enten ora-ora mahsyar, orang dalam keadaan kelaparan, kehausan. Tiba-tiba ada anak-anak kecil datang membawa kendi-kendi dari emas yang isinya air yang sangat sejuk. Ngasih minum orang-orang di padang mahsyar itu. Ya. Tapi dimintai orang, nggak boleh, saya ini hanya kasih minum untuk ayah saya saja. Loh, masya Allah. Ya. Maka ini kita ini di padang mahsyar, Mbah. Terus kita ini dalam kelaparan. Tahu-tahu ada anak kecil-kecil membawakan air sejuk untuk kita. Kayak apa senangnya, Pak. Maksud sampean itu ngomong nopo? Kalau kok mboten nyantol. Maksudnya anak sampean kan ngaji, Mbak, nek dalu niku, ngoten lho. Ben bisa iso ngombe nih sampean niku, ngene. Nek anake nggur sekolah tok ora gelem ngaji, ya ngalamat sampean
kalireng ning ora masyar. Ngoten lho Mbah maksude. Oh, nggih, mun ngerti kula niki. Nah. Ini sawahnya itu untuk dakwah malaikat. Sawahnya itu untuk dakwah. Kantornya itu untuk dakwah. Kantor untuk dakwah apa ya patut ya? Patut wae, ya ora patut. Kita ngomong sama orang-orang kantor kita. Dulu ada loh. Nabi itu orang kantoran itu juga ada. Nabi Yusuf, pegawai negeri, menteri ekonomi di Mesir. Bukan menteri agama, menteri ekonomi. Menteri agama malah nggak mikir agama, gimana? Ya, ini menteri ekonomi mikir agama. Nah, kita ini ingin kita jadikan kantor kita ini, walaupun bukan kantor departemen agama, tetapi untuk mikir agama. Bagaimana caranya? Hari libur, semua anggota kantor keluar 3 hari. Bagaimana? Insya Allah malaikat. Nah, ini kita ini baru hidup kita ini sesuai dengan kehidupan pimpinan kita, junjungan kita yang mulia baginda Muhammad SAW. Dapat hidayah, jadi asbab hidayah untuk orang lain. Memuliakan Allah SWT, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan seluruh perintah Allah. Dakwahnya disempurnakan. Tiap hari 2,5 jam, tiap bulan 3 hari, tiap tahun 40 hari. Ini minimalnya langkah pertama. Kemudian ditingkatkan tiap hari 8 jam, tiap bulan 10 hari, tiap tahun 44 bulan. Bagaimana begitu? Loh kok banyak sekali ya? Kok banyak sekali itu loh Pak? Banyak sekali itu kamu hitung dari mana? Kalau kamu hitung kamu itu mau ke akhirat jutaan tahun, miliaran tahun, ya tidak banyak sekali, sedikit sekali ini. Tapi kalau kamu mikir nanti di akhirat mau 1 tahun saja harus pulang lagi ke Temboro, nah ini sudah banyak sekali. Jadi subhanahu wa ta'ala, kita pandang kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk negeri akhirat. Ketika kita memandang negeri akhirat, maka subhanahu wa ta'ala yang jutaan tahun, triliun tahun, subhanallah, pengorbanan apa saja itu kecil untuk akhirat subhanahu jadinya. Jadi kalau kita mikir dunia ya 3 hari itu sudah lama ya, apalagi 40 hari terkejut ya. Kalau 4 bulan jantungan kita ini ya. Loh 4 bulan nah. Ini kalau kita mikir dunia jadi kayak begitu. Tapi kalau mikir akhirat, subhanallah, lawang akhirat kok 4 bulan toh Pak, ya kan? 40 tahun pun itu enggak masalah. Ya. Kalau saya dikasih umur 400 tahun, 400 tahun pun bukan satu masalah. Lawang akhirat tuh sehari 1000 tahun loh Pak. Ya kan? Gini betul gitu. Nek kita mikir akhirat niku namanya dakwah panjang, ibadah panjang, sholat panjang, puasa panjang itu jadi ringan semua sama mereka. Tapi kalau kita mikir dunia ya kelihatannya sudah paling sregep seluruh dunia ya. Saya ini sudah wong paling sregep arti kapakne neh ya. Nah, aku arti kapakne neh wae wis amal nih kabeh lho jane. Tapi kalau kita pikir akhirat, subhanallah, kita ini seperti mau beli istana, bawa uang 5 rupiah, kan? Ingih, ya. Kalau kita ini mikir keadaan akhirat itu, amalan kita ini seperti kita ini mau beli istana dari emas, bawa uang 5 rupiah. Begitu sombong lagi. 5 rupiah lupa ini. Subhanallah ya. Mestinya itu kita sembunyikan ya, kita ini sudah minta gratis saja ya. Malu kita ini mau ngomong 5 rupiah ini mau beli
Rumah kok bawa uang 5 rupiah, malu. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita pandang negeri akhirat, malaikat. Sebentar lagi malaikat akan tampak itu negeri akhirat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka Maulana Umar rahimahullah naik pesawat terbang, malaikat, pergi ke Perancis. Di pesawat terbang itu ada wanita-wanita yang sanggulnya gede-gede, ya, megol. Ya. Maka Maulana Umar itu menangis, kan. Maka ditanya sama teman-temannya, "Syekh, kenapa menangis?" Itu loh, saya pernah dengar sabda Nabi, ada satu golongan ahli neraka yang saya belum pernah melihat. Jadi Nabi itu mengatakan nanti akhir zaman akan ada satu golongan ahli neraka yang saya belum pernah melihat. Zaman ini nggak ada, gitu maksudnya. Nisaun kasiyatun ariyat mumilat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhd. Wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang, ya. Belok dan membelokkan orang lain. Kepalanya itu seperti kepala unta, semeruawut gitu. Ini zaman Nabi itu loh nggak ada. Lah kok sekarang jadi ada. Berarti kata Nabi itu telah jadi kenyataan. Maka kata Nabi mengenai kubur pasti akan jadi kenyataan juga. Kata Nabi mengenai padang mahsyar akan jadi kenyataan juga. Kata Nabi mengenai surga, mengenai neraka akan jadi kenyataan juga. Nah, jadi ahli ilmu itu aneh, kan? Melihat wanita malah teringat akhirat. Nah, ini ahli ilmu itu seperti itu. Ada orang pergi ke kota, melihat bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat, Petromas di Malaysia tingkat berapa, 100 tak berapa itu, ya. Maka ini kalau orang awam nggak pernah ngaji, hebat ini Malaysia, ya. Hebat, ya. Kita ini Indonesia bagian bersihkan kasanya tok, nggak bangun-bangun, ya. Hebat. Tapi orang ahli ilmu, astagfirullah, ini tanda dekatnya kiamat ini, ya. Nabi sudah mengatakan dulu nggak ada begini ini. Nabi sudah mengatakan nanti akhir zaman orang akan membangun bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Ini tanda kiamat ini. Kita harus cepat-cepat amal agama, jangan ikut-ikutan bangun, nggak usah. Ya. Jadi sudah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau orang ahli ilmu agama itu begitu jadinya. Ini ahli ilmu agama betulan malah. Melihat dunia teringat ilmu agamanya, akhirnya teringat akhirat. Melihat dunia teringat akhirat. Ini orang ahli ilmu agama. Melihat makhluk teringat Allah. Ini ahli ilmu agama. Ya, kita mau belajar itu. Insyaallah malaikat. Melihat makhluk teringat Allah, melihat dunia teringat akhirat, ya. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kalau itu pikiran kita, maka kita ini jadi orang yang benar nanti. Tidak terkesan dengan suasana-suasana dunia ini. Karena bagaimanapun hebatnya dunia, kekuasaan dunia, Allah. Ya cuma sebentar saja. Maka seorang ulama mengajak santrinya, mari saya ajak jalan-jalan. Kemana Pak Kiai? Akan saya kenalkan kamu dengan seluruh kepala-kepala negara di dunia ini. Akhirnya oleh Pak Kiai diajak jalan-jalan, ujung-ujungnya diajak ke kuburan. Loh, kok ke kuburan Pak Kiai? Iya, kamu duduk aja di sini,
Nanti seluruh kepala negara seluruh dunia akan ke sini semua, ke kuburan semua. Kamu tunggu aja nanti kenal semua, nggak usah pergi kemana-mana. Ya. Ini coba sama mereka. Ini ulama dulu kalau nasihati orang itu, subhanallah, asyik. Ya saya sudah paham sekarang. Sekarang kamu akan saya ajak jalan-jalan lagi. Kemana? Akan saya tunjukkan dunia dengan segala isinya. Lebih dahsyat lagi ini. Ya. Ternyata dituntun dibawa ke tong sampah. Kok dibawa ke tong sampah Pak Kiai? Bagaimana? Dunia dengan seluruh isinya, semuanya akhirnya jadi sampah. Baju-baju yang bagus akhirnya jadi sampah, istana-istana yang megah akhirnya ambruk jadi sampah juga, teknologi-teknologi yang canggih akhirnya jadi besi rosok ke tempat sampah juga. Pokoknya kamu duduk aja di tempat sampah ini, kamu akan kenal dengan seluruh dunia dengan isinya. Bagaimana semalekan? Nah kalau sudah tahu begini kok masih menggebu-gebu dalam cinta dunia, ini namanya santri tidak paham. Ya. Kalau sudah dikasih tahu sama kiai begini, nek semono tak boleh akhirat wae. Berarti paham. Tapi kok masih mikir dunia terus, berarti ini akalnya ini kurang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mau menundukkan dirinya dan amal untuk kehidupan setelah mati. Di orang yang mikir akhirat, itulah orang yang cerdas. Maka khotib Jumat mengatakan, talibud dunya jahil, talibul uqba aqil, talibul maula kamil. Orang yang cari dunia adalah jahil. Orang yang cari akhirat adalah pinter. Orang yang mencari Allah itulah orang yang sempurna. Jadi malaikat Allah Ta'ala, kita ini mau cari apa sudah. Tetapi ini pembicaraan ini semua tidak akan bisa kita rasakan dengan baik kalau kita ini tidak menyiapkan waktu keluar di jalan Allah. Insya Allah kita semua niat semalekan. Ini bukan masalah pembicaraan, tapi kita merasakan apa yang kita bicarakan tadi. Kita bukan mau cerita mengenai hubungan kepada Allah, tapi kita ingin membuat satu hubungan khas dengan Allah. Bagaimana caranya? Dengan keluar di jalan Allah. Nanti kita akan dapat pengalaman-pengalaman. Maka yang niat untuk menyiapkan waktunya 4 bulan, 40 hari, silahkan berdiri ke selatan mereka. Monggo. Yang akan keluar 4 bulan, 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Simeneng Pak. Skanulan, kan dosa dinten. Sing pun sekan dosa dinten ditingkatne skanulan. Monggo. Monggo. Taqabbalallah, jazakumullah. Monggo Pak. Sing badhe sekawan wulan, sekawan dosa dinten, kula aturi jumeneng ngidul sedaya Pak. Monggo. Taqabbalallah, jazakumullah. Taqabbalallah. Semoga Allah terima, Masya Allah. Masya Allah. Dalam zaman yang hiruk pikuk seperti ini semua ada orang berdiri untuk umat, berdiri untuk agama, ini satu perkara yang besar. Masya Allah, ini rahmat Allah yang besar. Kita akan dapat doanya Rasulullah, rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Moga Masya Allah. Moga-moga Allah merahmati wong-wong sing nerusne, wakil nerusne agama niki, ya Kanjeng Nabi ndongaaken kita.
Monggo, nggih. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku, Masya Allah. Enggak sinten malih Pak, monggo. Sekawan wulan, sekawan dosa dinten. Tambah masa, sisa masa, monggo. Tambah masa, sisa masa. Jumeneng sinten nak sing badhe medal? Duwaya jumeneng ngidul sinten. Seluruhnya berdiri ke selatan insyaallah. Taqabbalallah, jazakumullah. Monggo. Masya Allah. Ya. Ngurip-ngurip malih perjuangannya Kanjeng Nabi, perjuangannya para sahabat, perjuangannya tiang-tiang rumiyin. Monggo Pak, monggo jumeneng, Masya Allah. Mboten usah ditunda-tunda Pak, ngeten. Maka umur niki Masya Allah mboten ngertos ya. Khairul birri ajalu. Tambah cepet nih urusan agami, tambah sae. Nek ditunda-tunda ya nek umur ijik ngeten. Niki umur niki nek pun dipendet niki pun mboten saged napa-napa awake dhewe niki. Walaupun ibuke mboten setuju, anake mboten setuju, wong sak kampung gak setuju, seluruh dunia gak setuju, tapi nek Israel dugi ya kudu setuju, ngeten. Mboten enten istilah Israel niki. Lah iki anake cilik-cilik gak setuju kabeh. Gak usah dijabut nyawane kapan-kapan mboten enten kan gitu. Mboten enten gitu. Maka Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, boleh saja kamu tidak mengamalkan agama, boleh saja, tapi pakai syarat. Kalau Israel datang, kamu jangan mau dicabut nyawanya, katanya. Boleh saja kamu tidak amal agama, tapi pakai syarat. Kamu jangan tinggal di bumi Allah, bikin bumi sendiri sana. Katanya. Boleh saja kamu tidak amal agama, tapi pakai syarat kamu sembunyi di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Katanya. Ya di mana tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Boleh saja kamu tidak amal agama pakai syarat kamu sabar di neraka. Ya. Masya Allah. Boleh saja kamu tidak amal agama tapi pakai syarat kamu harus sabar kehilangan surga. Nah kita kehilangan duit 1 juta, 2 juta aja sudah nangis. Bagaimana kalau kehilangan surga ya malaikat? Nah. Apa kita ini enggak nangis darah nanti malaikat? Surga itu sudah ditampakkan, istana-istana dari emas, dari intan. Ya. Tapi sayang diberikan kepada orang lain malaikat. Apa enggak nangis darah kita ini malaikat? Geru-geru jutaan tahun, mboten 3 dina, jutaan tahun kita pada nangis. Kelangan swarga. Akeh kelangan sepeda motor kabeh polisi dilapuri gitu. Nek kelangan swarga sampean laporan sinten sampean gitu. Eneng karek nangis tok gitu. Nangis ora karu-karuan. Masya Allah gitu. Makanya awake dhewe niki purun boten purun gitu. Repot ora repot, pokoknya kudu
tenanan nglampahi agami. Insyaallah Bang nggih. Tenanan menerusne perjuangane Kanjeng Nabi niki ra dalan kangge supados kita selamat iki. Kanjeng Nabi rina wengi mikirne umat, nek sampai kita niki mboten mikirne umat iki wis pundi. Napa kita niki mboten isin karo Kanjeng Nabi niki lho. Para sahabat mikirne umat rina wengi, kita mboten mikirne umat iki ora isin kali para sahabat niki. Insyaallah kita sudah niat Bang nggih. Samangke tiga-tiga sekawan-sekawan Bang nggih. Tiga-tiga sekawan-sekawan muzakarah lajeng janjian. Pokoknya aku niat sok malam Jumat aku arep metu tenan aku. Isin karo Gusti Allah aku. Insyaallah Bang nggih. Isin karo Kanjeng Nabi aku arep metu tenan aku. Sok Jumat metu tenan senggo lemek sisan aku. Iki Jumat terakhir ndablekku iki. Terus ndi insyaallah nggih. Nek gak sok Jumat ya sak cepat-cepatnya malah sae nggih. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan Pak, monggo muzakarah. Tiga-tiga sekawan-sekawan monggo muzakarah.